Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mirza Nur Ahmad dengan NPM 18076, Cantika dengan NPM 18085, dan Aziz Ramdhani dengan NPM 18106 yang akan menjelaskan analisis biaya dampak pembangunan Transmart Ujung Berung menggunakan case study method. Next. Yang pertama ada deskripsi wilayah. Transmart Ujung Berung merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan A. Nasution, nomor 73, Palasari, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Transmart ini juga memiliki lokasi yang dekat dengan akses perjalanan antara perbatasan kabupaten ataupun Kota Bandung, yang dimana tentunya lokasi dari Transmart Ujung Berung ini adalah lokasi yang strategis dan akan ramai dikunjungi oleh para pengguna jalan, sehingga memiliki demografi yang sangat baik sebagai sasaran untuk berekreasi serta berbelanja. Nah, untuk batas administrasinya, di sebelah utara ada Jalan Ahana Sution, di timur ada Jalan Cilengkrang 2, di selatan ada Jalan Parasari 5, dan di barat ada Jalan Pangharitan. Next. Untuk prosedur ABDP-nya yang digunakan dalam analisis untuk Transmart Ujung Berung ini, kami menggunakan prosedur umum. Hal ini disebabkan karena Transmart Ujung Berung ini merupakan wilayah yang memiliki satu jenis kegiatan, yaitu pusat pembelanjaan. Dan ini berikut adalah tahapan prosedur umumnya. Next. Selanjutnya ada batas wilayah pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk wilayah pengaruh langsung itu jadi adalah wilayah yang terdampak oleh kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kawasan Transmart Ujung Berung, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Wilayah tersebut juga berada di posisi sebagai objek pertama yang terdampak. Nah, pada kasus ini, wilayah pengaruh langsung dari pengadaan Transmart itu di sebelah utara ada Jalan Ahana Sution, perdagangan dan jasa. Di timur ada perdagangan jasa dan permukiman, di selatan ada perdagangan dan jasa, dan di sebelah barat ada permukiman. Untuk wilayah pengaruh tidak langsungnya adalah wilayah yang terdampak oleh pembangunan Transmart Ujung Berung, namun wilayah tersebut berada di posisi sebagai objek kedua dan seterusnya terdampak. Nah, kegiatan yang berlangsung di Transmart Ujung Berung akan berdampak pada arus lalu lintas, perdagangan, dan jasa serta permukiman. Untuk di sebelah utara ada perdagangan jasa dan permukiman, di sebelah timur ada perdagangan jasa, permukiman, dan pendidikan, di sebelah selatan ada permukiman, dan di sebelah barat ada perdagangan jasa dan permukiman. Next. Selanjutnya ada analisis elemen pembiayaan dan pembangunan. Analisis elemen pembiayaan dan pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan barang dan jasa umum yang terjadi. Elemen pembiayaan pembangunan ini terdiri dari elemen penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk elemen pengeluarannya itu ada pemeliharaan penerangan jalan umum atau PJU, pemeliharaan kebersihan, penyediaan penampungan sampah, pemeliharaan jaringan air bersih, pembangunan pemasangan jaringan listrik, dan biaya eksternalitas. Untuk penerimaannya ada retribusi izin mendirikan bangunan, ada izin peruntukan penggunaan lahan, retribusi izin gangguan, pajak penerangan jalan, retribusi parkir, air bersih, pelayanan kebersihan, dan pajak bumi dan bangunan. Next. Untuk identifikasi perkiraan perubahan kebutuhan barang dan jasa umumnya akibat pembangunan dilakukan dan dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu perkiraan kebutuhan barang dan jasa umum yang terjadi dalam kawasan pembangunan akibat pembangunannya, dan perkiraan perubahan barang dan jasa umum di sekitar wilayah pengaruh kawasan pembangunan. Nah, untuk di dalam kawasannya ada kebutuhan listrik, kebutuhan lahan parkir, pemeliharaan gedung, dan kebutuhan air bersih. Untuk di luar kawasannya ada kebutuhan penerangan jalan, peningkatan lahan parkir, kebutuhan tempat sampah, gangguan utilitas, dan kebutuhan ruang terbuka hijau. Next. Selanjutnya itu ada analisis perkiraan penerimaan pemerintah daerah Kota Bandung. Jadi ini merupakan tabel dari penerimaannya dengan total 23 miliar 75 juta 151 ribu. Dengan jenis penerimaannya ada dua, yaitu yang sekali dan yang berulang. Yang sekali sendiri yaitu berupa penerimaan izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan lahan, dan juga pajak pembuatan jaringan drainase. Dan yang berulang itu ada pajak bumi dan bangunan, retribusi air bersih, retribusi air limbah, retribusi listrik, retribusi kebersihan, pajak PJU atau penerangan jalan umum, pajak reklame, retribusi parkir, retribusi telekomunikasi, dan yang terakhir adalah retribusi sarana pemadam kebakaran.
Selanjutnya yaitu analisis perkiraan pengeluaran pemerintah daerah Kota Bandung dengan totalnya yaitu 24.741.098.000. Dengan jenis pengeluarannya tuh ada dua, yaitu sekali dan berulang. Yang sekali berupa biaya PJU, biaya pemasangan jaringan air listrik, biaya pemasangan jaringan air bersih, biaya penyediaan pembuangan sampah, biaya pemasangan jaringan telekomunikasi, biaya sarana limbah, biaya investasi, dan yang terakhir biaya penyediaan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dan yang berulang itu ada 4, yang pertama yaitu biaya pemeliharaan jalan, biaya pemeliharaan air bersih, biaya pemeliharaan drainase, dan biaya eksternalitas. Yang selanjutnya itu analisis selisih penerimaan dan pengeluaran Transmart. Jadi penerimaan yang didapat pemerintah daerah dari Transmart Ujung Berung sendiri yaitu sebesar 23.075.151.000, sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah adalah sebesar 24.741.098 rupiah. Dari kedua jumlah tersebut terdapat selisih sebesar minus 1.665.947.000. Namun untuk tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah sudah mendapat keuntungan. Jadi bisa dibilang minusnya tuh hanya di tahun pertama. Untuk tahun kedua sampai tahun seterusnya tuh mengalami keuntungan. Selanjutnya ada perkiraan besar biaya dampak pembangunan. Dilihat dari hasil perhitungan selisih pendapatan dan pengeluaran, menunjukkan bahwa diperkirakan keberlangsungan kegiatan di kawasan Transmart Ujung Berung dapat diteruskan dan dilanjutkan. Dan selanjutnya ada strategi pengelolaan biaya akibat pembangunan. Strategi pengelolaan biaya sangat diperlukan untuk pembangunan kawasan Transmart Ujung Berung dengan melakukan manajemen keuangan, akuntabilitas, dan mengatur biaya pengeluaran akibat pembangunan. Next. Selanjutnya ada metode ABDP. Metode analisis yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu menggunakan case study method yang merupakan metode yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek. Metode ini digunakan untuk memprediksi pengeluaran pemerintah daerah yang diakibatkan oleh adanya pembangunan baru, baik berupa residensial maupun bukan residensial. Pada kasus ini, objek yang diteliti menggunakan case study method adalah kawasan Transmart Carrefour yang berada di kawasan Kecamatan Ujung Berung. Kebutuhan yang diperlukan di kawasan Transmart akan berbeda dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kawasan lainnya, sehingga case study method digunakan dalam penelitian ini. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Transmart menimbulkan hubungan sebab akibat yang kompleks secara nyata, tidak hanya sebatas asumsi-asumsi dan teori. Kawasan Transmart yang berada di Jalan Aha Nasution dikenal sebagai kawasan komersial yang potensial karena berada di jalan dengan lebar jalan yang cukup besar dan dijadikan akses antara perbatasan Kabupaten dan Kota Bandung yang menyebabkan kawasan Transmart ini cukup strategis lokasinya. Next. Ada eksternalitas. Eksternalitas ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ini eksternalitas menimbulkan polusi dan kesulitan mendapatkan air bersih, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sanksi. Sanksi yang dilakukan berupa peringatan dan administratif. Apabila peringatan yang sudah melebihi batas maksimal, maka bisa dilakukan penyegelan. Yang kedua, ada meningkatnya suhu udara di sekitar Transmart dikarenakan berkurangnya lahan hijau. Maka tindak lanjutnya dilakukan dengan sanksi juga berupa peringatan dan administratif. Apabila peringatan sudah melebihi batas maksimal, maka dilakukan penyegelan. Yang ketiga, ada retaknya dinding rumah yang diakibatkan oleh alat berat saat melakukan pembangunan. Tindak lanjutnya berupa denda, yaitu ganti rugi dengan pemberian kompensasi terhadap masyarakat terkena dampak. Yang keempat, ada menimbulkan banyak binatang kecil yang masuk ke rumah warga akibat pembebasan tanah yang dilakukan secara acak. Tindak lanjutnya juga denda berupa ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Yang keempat, meningkatkan PAD Kota Bandung. Tindak lanjutnya berupa penghargaan, mendapatkan tambahan penghasilan dari pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tindak lanjutnya yaitu berupa penghargaan. Next. Selanjutnya cost benefit analysis atau CBA. CBA di sini itu merupakan analisis yang biasanya adalah cara praktis untuk menaksir kemanfaatan dari suatu proyek. Jadi analisis manfaat biaya atau cost benefit analysis adalah analisa yang terdapat
dampak positif dan negatifnya. Positifnya atau benefitnya yaitu semua manfaat positif yang akan dirasakan oleh masyarakat umum dengan terlaksananya suatu proyek. Yang kedua disbenefit atau dampak negatifnya yaitu semua dampak negatif yang akan ditanggung oleh masyarakat umum dengan dibangunnya atau dioperasikannya suatu proyek atau proyek Transmart Ujung Berung. Yang ketiga yaitu cost, biaya yang dikeluarkan baik biaya awal proyek maupun biaya yang biasanya dibutuhkan untuk operasional dan perawatan. Analisa manfaat biaya atau cost benefit analysis biasanya dilakukan dengan melihat antara manfaat-manfaat dari suatu proyek pada masyarakat umum terhadap ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya IRR. IRR di sini dilakukan atau dihitung untuk melihat apakah proyek ini tuh mendapatkan keuntungan, kerugian, ataupun keuntungannya sama dengan margin proyeknya. Jika IRR-nya atau internal rate of return-nya sama dengan 0, berarti keuntungannya sama dengan margin proyeknya. Tetap jika IRR-nya lebih dari 0, berarti tingkat keuntungannya melebihi dari margin proyeknya. Dan yang terakhir IRR-nya kurang dari 0, berarti tingkat keuntungannya di bawah margin proyeknya. Nah, dari hasil perhitungan yang kami lakukan, IRR yang didapatkan yaitu sebesar 0,330. Berarti IRR-nya itu melebihi dari 0, maka tingkat keuntungannya melebihi margin proyek. Selanjutnya, ini merupakan perhitungan CBA atau cost benefit analysis dengan asumsi bunga 10%. Di sini pada tahun pertama, penerimaan dan pengeluaran didapatkan oleh tabel yang dijelaskan sebelumnya, yaitu perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang sebelumnya telah dijelaskan dengan jumlah 23.075.151.000 dan total pengeluaran 24.741.098.000. Di sini untuk B dan C-nya itu merupakan pengeluaran dikurangi penerimaan, maka hasilnya itu minus 1.665.947.000. Selanjutnya untuk NPV-nya sebesar 10%, yaitu NPV sendiri itu merupakan nilai tunai bersih atau selisih keuntungan yang diperoleh. Di sini dengan rumus B kurang C dibagi 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1. 0,1-nya dari mana? 0,1-nya yaitu dengan asumsi bunganya 10%. Dan pangkat 1 dikarenakan tahun pertama. Jadi tahun kedua sampai tahun 15 pangkatnya bakal berubah diikuti dengan tahunnya. Jadi misalnya tahun kedua berarti pangkatnya pangkat 2. Jadi B kurang C dibagi 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 2. Begitu juga berlaku sampai tahun 15. Dan 0,1-nya tetap karena NPV-nya sebesar 10%. Untuk PVB-nya tetap sama rumusnya, tetapi yang berbeda itu hanya penerimaan dibagi 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1. Untuk 0,1 seperti biasa karena di PVB-nya 10%, satunya juga dikarenakan tahun pertama. Jadi untuk tahun kedua hingga tahun ke-15 pangkatnya berubah mengikuti tahunnya. Untuk PVC 10% tetap sama seperti NPV dan PVB, hanya saja PVC itu pengeluaran dibagi 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua seperti biasa untuk pangkatnya berubah sesuai dengan tahunnya, tetapi 0,1-nya tetap sama yaitu 10% karena asumsi bunganya 10%. Nah, untuk tahun kedua dan tahun 15 bisa dilihat di tabel kenapa nilainya berbeda dengan tahun pertama, karena pada tahun kedua sampai tahun 15 itu 17.228.401.000 itu dikarenakan yang dihitung itu hanya berupa tahun yang dengan keterangan berupa berulang. Jadi tadi bisa dilihat di tabel yang ini. Bisa dilihat di tabel yang ini, itu jenis pengeluarannya kan ada yang berulang dan ada yang sekali. Nah, untuk tahun kedua sampai tahun ke-15 yang dihitung tuh hanya di tabel yang berulang. Jadi, poin 7, 8, 9, dan 12 dijumlahin, terus dihitung untuk tahun kedua sampai tahun seterusnya. Itu berlaku juga untuk di tabel yang pengeluaran dan penerimaan. Jadi, kenapa berbeda dengan tahun pertama? Karena tahun pertama itu merupakan nilai total keseluruhan, sedangkan tahun kedua sampai 15 itu nilai total dari jenis keterangannya berupa berulang.
Nah, dari perhitungan ini semua didapatkan total untuk NPV-nya 65 miliar 425.550 rupiah 403 rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan CBA dengan asumsi bunga 20%, untuk perhitungannya sama dengan asumsi bunga 10%, tetapi memiliki perbedaan di tabel NPV, PVB, dan PVC. Perbedaannya tuh seperti yang pertama NPV, 20% tuh di tempatnya tuh di B kurang C, dengan rumus B kurang C dibagi 1 ditambah 0,2. Kenapa? Karena 20%. Dan pangkatnya 1. Kenapa 1? Karena mengikuti tahun. Jadi kalau misalnya tahun kedua 3 sampai 15 itu mengikuti tahun. Untuk PVB juga seperti NPV, tapi dengan rumus penerimaan dibagi 1 ditambah 0,2 seperti sebelumnya, 0,2 dari asumsi bunganya 20% dipangkatkan 1. Dan juga PVC pengeluaran dibagi 1 ditambah 0,2 dipangkatkan 1. Dipangkatkan 1. Pangkatnya mengikuti tahun 0,2 dikarenakan asumsi bunganya 20%. Selanjutnya. Yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi pembangunan yang bersifat jangka panjang dan tidak hanya melihat hasil akhirnya saja. Karena analisis biaya dampak pembangunan surplus secara keseluruhan tidak dapat diartikan bahwa pembangunan tersebut akan memberikan surplus pada keuangan daerah. Pemda harus lebih berorientasi agar pembangunan dapat meningkatkan keuangan daerah pada setiap periodenya. Selain itu, Pemda juga harus memperketat aturan terkait izin mendirikan bangunan, AMDAL, izin lingkungan, dan sebagainya. Lalu surplus yang didapatkan dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan tersebut dengan menata lingkungan sekitar Transmart Ujung Berung untuk mengurangi dampak eksternalitas yang terjadi. Dengan usaha yang dilakukannya, yang pertama yaitu dapat melakukan penataan ruang terbuka hijau di sepanjang jalan yang terkena dampak pembangunan, lalu ada perbaikan jalur pedestrian, drainase, dan jalan di sekitar Transmart yang rusak akibat kegiatan konstruksi, dan yang terakhir melakukan monitoring jumlah pengambilan air tanah dan ketersediaan air tanah agar digunakan secara efektif dan efisien. Next. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.